Di balik kisah heroik Jenderal Sudirman yang dikenal sebagai simbol perjuangan gerilya, tersembunyi episode-episode dramatis yang jarang diungkap. Berikut narasi mendalam tentang perjuangannya, dilengkapi fakta-fakta tak biasa yang menunjukkan betapa luar biasanya tekad sang Panglima Besar. Pada 18 Desember 1948, sehari sebelum Belanda melancarkan agresi militer kedua, kondisi Sudirman kritis. Dokter di Panti Rapih Yogyakarta memvonis jika tidak istirahat total, Tuan hanya punya waktu beberapa minggu lagi. Tapi saat mendengar Belanda menyerang Yogyakarta dan menangkap Soekarno-Hatta, Sudirman merobek infusnya lalu memerintahkan Kolonel Gatot Subroto, "Siapkan tandu, aku akan memimpin gerilya meski harus ditandu atau merangkak." Malam itu juga ia meninggalkan rumah sakit dengan hanya bermodal pistol Colt kaliber 7,65 mm, peta-peta butut, dan obat TBC seadanya. Beberapa pengawalnya menangis melihat tubuh sang jenderal yang nyaris tak berdaya, tapi matanya tetap menyala seperti bara. Agar Belanda tidak bisa melacak pergerakannya, Sudirman membuat strategi 3 lapis pengaman. Yang pertama adalah pasukan bayangan 10-15 orang pengawal inti yang selalu berganti posisi. Yang kedua adalah pasukan penyesat, yaitu kelompok kecil yang sengaja meninggalkan jejak palsu ke arah berlawanan. Dan yang ketiga, jaringan desa bisu, yaitu rakyat di sepanjang rute gerilya dilatih untuk pura-pura tidak tahu jika disiksa Belanda. Contoh dari taktik cerdik sang jenderal, saat di Banyu Biru, ia memerintahkan pasukannya berjalan mundur agar jejak kaki mengarah ke arah sebaliknya. Sedangkan di Kedu, ia menyamar sebagai pengemis tua dengan wajah dibalut kain, sementara anak buahnya berpura-pura sebagai petani membawa hasil bumi. Pada Januari 1949, intel Belanda melaporkan Sudirman bersembunyi di Gua Selarong. Pasukan khusus Belanda atau KST mengepung gua itu, tapi yang mereka temukan hanyalah surat-surat bertulisan darah yang kemungkinan dari Jenderal Sudirman yang berbunyi, "Kami mungkin kalah senjata, tapi tidak dengan semangat. Burung bisa kurung dalam sangkar, tapi langit tetap miliknya." Selain itu, jebakan bambu runcing beracun yang menewaskan 3 serdadu Belanda. Faktanya, Sudirman sudah pindah 3 jam sebelumnya ke Gua Serandil, Cilacap, setelah mendapat informasi dari kurir perempuan bernama Sarina yang menyamar sebagai penjual jamu. Pada Maret 1949, Belanda menyebar propaganda bahwa Sudirman sudah tewas. Daripada membantah, Sudirman justru memanfaatkannya dengan menggelar upacara kematian palsu di desa Karangnongko lengkap dengan nisan bertuliskan namanya. Karena itu pasukan Belanda yang tertipu melapor ke markas bahwa musuh utama mereka sudah menghilang, sehingga pengawasan dikurangi. Selama 2 minggu setelah itu, Sudirman bergerak lebih leluasa dan mengkonsolidasikan pasukan untuk serangan balik. Bukan hanya Belanda, Sudirman juga harus berhadapan dengan pengkhianat. Suatu hari, seorang anggota pasukannya dengan inisial R ketahuan menyimpan peta gerilya yang akan dijual ke Belanda. Dengan berat hati, Sudirman memerintahkan eksekusi di hutan oleh Letnan Heru Kuncoro.
Sebelum ditembak, pengkhianat itu berteriak, "Jenderal, jenderal, saya dipaksa Belanda. Mereka ancam keluarga saya." Lalu Sudirman membalas dingin, "Kau sudah menjual tanah airmu. Darahmu akan menjadi pupuk kemerdekaan." Pada Juli 1949, setelah 7 bulan gerilya, Sudirman kembali ke Yogyakarta. Kondisinya sangat memprihatinkan dengan berat badan hanya 34 kg, yang sebelum gerilya berat badan beliau adalah 58 kg. Paru-paru kanannya rusak permanen akibat TBC yang dipaksakan berperang. Tapi saat disambut rakyat, ia menolak ditandu. Berjalan beberapa langkah dengan tangannya sendiri sambil berkata, "Lihatlah, aku masih bisa berdiri. Republik ini juga harus tetap berdiri." Ada pula makanan selama beliau bergerilya, yaitu ia sering hanya makan umbi gadung yang jika disalah olah akan menimbulkan racun, dan daging tikus hutan. Saat menyampaikan pesan pula, beliau selalu menggunakan kode rahasia. Pesan yang ia tulis selalu ditulis dengan air sirih yang akan muncul jika dipanaskan untuk menghindari penyadapan. Sudirman bukan hanya pahlawan di medan perang, ia juga ahli strategi psikologis yang menggunakan segala cara, dari trik-trik cerdiknya hingga propaganda, untuk memenangkan perang. Kisah-kisah ini sengaja tidak diumbar karena 2 alasan utama. Yang pertama yaitu masih ada mata-mata Belanda pasca kemerdekaan yang bisa membongkar taktiknya. Yang kedua yaitu Jenderal Sudirman sendiri melarang pengkultusan diri dan lebih memilih rakyat mengingat perjuangan kolektif. "Aku hanya tentara biasa yang kebetulan diberi tugas berat. Yang luar biasa adalah rakyat kecil yang rela mati untuk republik ini." Jenderal Sudirman dalam pesan terakhirnya kepada Abdul Haris Nasution. Dan sayangnya lagi, kisah-kisah seperti pertempuran rahasia di Gunung Slamet, perjuangannya melawan pengkhianat dalam tubuh TNI, dan taktik gerilya cerdiknya jarang diceritakan. Namun, itulah yang membuatnya menjadi seorang legenda sejati. Seorang pejuang yang berkorban tanpa perlu pujian. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi direbut dengan darah dan air mata. Jenderal Sudirman, sang panglima tanpa menyerah.